Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rizki, NIM 19 17 10 11 70. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, langsung aja ya masuk ke materi yang pertama, yaitu komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Prinsip mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 syarat, yaitu mengenal dunia di sekitar kita, yang kedua berhubungan dengan orang lain, yang ketiga untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Lanjut masuk ke poin yang kedua, yaitu kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah limbang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Karakteristik komunikasi verbal yaitu ada 6. Yang pertama, jelas dan ringkas. Yang kedua, perbendaharaan kata. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Yang keenam, humor. Masuk ke poin yang ke B, yaitu jenis komunikasi verbal. Jenis-jenisnya itu ada 2. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Ya, langsung saja masuk poin yang ketiga, C, fungsi komunikasi verbal. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, penamaan. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, transmisi informasi. Kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal yaitu yang pertama, kelebihan. Komunikasi dapat disampaikan melalui tulisan dan lisan untuk membahas kejadian masa lalu, ide atau abstraksi. Yang kedua, kelebihan komunikasi verbal yaitu komunikasi menggunakan kata-kata lebih mudah dikendalikan daripada menggunakan bahasa isyarat atau ekspresi wajah. Kekurangan dari komunikasi verbal yaitu adanya keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek kata yang mengandung bias budaya. Yang kedua, diperlukan banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran secara verbal. Lanjut masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan atau informasi disampaikan tidak secara langsung atau hanya sebatas kata-kata saja dan cenderung menggunakan gerak tubuh. Nah, itu yang disebut komunikasi nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal yaitu memiliki saluran lebih dari satu dan secara bersama pada periode yang sama. Yang kedua, bersifat paralel dan terus-menerus. Yang ketiga, ideal, menyatakan isi hati dan sukar untuk dipahami. Masuk ke poin yang ke B, yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu sentuhan. Sentuhan dari yang kita terima atau berikan kepada orang lain. Yang kedua, B, gerak tubuh. Yang ke C, vokal suara. Yang keempat, kronemik. Apa sih itu kronemik? Ya, kronemik itu bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Jadi yang dimaksudkan itu waktu yang tepat. Yang ketiga, C, klasifikasi pesan nonverbal.
Klasifikasinya itu ada beberapa, yaitu yang pertama pesan kinesik. Pesan kinesik itu yaitu pesan nonverbal yang menggunakan gerak tubuh yang berdiri. Jadi pada waktu presentasi itu menggunakan tubuh yang berdiri. Yang kedua, pesan faisal, yaitu menggunakan air muka yang untuk menyampaikan makna tertentu. Yang ketiga, pesan gestural. Pesan gestural itu menunjukkan gerak sebagai anggota badan seperti mata dan tangan untuk berkomunikasi berbagai makna. Yang keempat, pesan postural. Oke, lanjut yang kelima yaitu pesan proksemik. Yang keenam, pesan arifaktual. Yang ketujuh, pesan paralinguistik. Yang kedelapan yaitu pesan sentuhan dan bau-bauan. Yang kesembilan, bau-bauan terutama menyangka wangi-wangian. Jadi penampilan itu harus benar-benar dijaga. Masuk poin yang ke D, yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsinya itu yang pertama yaitu repetisi, pengulangan. Yang kedua, aksentuasi, tekanan. Yang ketiga, komplementasi. Yang keempat, penyangkalan. Yang kelima, pengganti. Yang keenam, regulasi. Masuk poin yang ke E atau kelima, faktor kesalahan dalam komunikasi verbal. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan dan ketidakjelasan gerak yang diberikan. Yang kedua, kesalahan dari komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa nonverbal sulit dipahami dan tidak umum. Yang ketiga, masalah dan menafsirkan bahasa nonverbal. Yang keempat, tidak memahami isi komunikasi. Yang kelima, adanya luapan emosi, gangguan, hambatan media, dan kurang memahami simbol. Lanjut masuk poin yang keenam, yaitu F, kelebihan dan kekurangan komunikasi nonverbal. Kelebihannya yaitu pertama, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan ketimbang komunikasi verbal. Dalam menyampaikan makna, pesan non-verbal bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Oke, itu adalah sedikit video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.